Cerita rakyat dari Aceh. Berjudul Kisah 7 Lelaki Bersaudara. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri petani yang dikaruniai 7 anak laki-laki. Anak sulungnya berumur 10 tahun dan anak bungsunya berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami istri tersebut menjual hasil taninya berupa sayur-sayuran. Namun pada satu waktu, nasib malang menimpa warga desa tersebut. Desa itu dilanda musim kemarau berkepanjangan, sehingga membuat seluruh tanaman di kebun mati. Seluruh warga desa kekurangan bahan makanan. Begitupun keluarga dari petani sayur itu. Bahan makanan kita telah habis. Kita sedang dilanda musim kemarau. Semua tidak ada yang panen. Harus bagaimana kita? Sepasang suami istri petani tersebut menatap anak-anak mereka yang masih kecil-kecil, sedang tidur lelap. Alangkah kasihannya mereka. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Iya, mereka pasti akan terus sengsara jika selalu bersama kita. Setelah berbicara berdua, sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk membuang ke-7 anaknya di dalam hutan yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Bagaimana jika mereka kita buang saja ke hutan? Patut dipertimbangkan. Karena kita juga tidak bisa memberikan mereka makan. Agar mereka tidak curiga, besok kita ajak mereka ke hutan. Kemudian saat kita semua beristirahat, aku akan pergi mencari air dan kau menyusul. Baru kita kabur meninggalkan mereka di tengah hutan. Tanpa disadari, pembicaraan sepasang suami istri tersebut didengarkan oleh anaknya yang ketiga. Ternyata ia hanya pura-pura tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sepasang suami istri tersebut melaksanakan rencana yang sudah dirancang tadi malam. Mereka mengajak seluruh anaknya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ayo anak-anak, bawa bekal secukupnya. Kita cari kayu bakar bersama di hutan. Baik, Bu. Mereka pun menuju ke hutan yang sangat jauh dari rumahnya. Hutan itu sangat luas dan sangat angker. Di dalam hutan tersebut, ada banyak raksasa jahat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Wahai anak-anak, ayo istirahat dulu. Baik, Bu. Mereka membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Anak-anak pun mulai menikmati makanan sederhana itu. Seperti yang direncanakan tadi malam, sepasang suami istri tersebut berniat untuk meninggalkan anak-anaknya di tengah hutan. Setelah saling melempar kode, keduanya pun memulai rencananya. Sepertinya kita kehabisan air minum. Ayah dan ibu akan pergi mencari air di sungai. Iya, kalian beristirahat dulu di sini. Tapi jangan lama-lama ya, Bu. Aku takut kalau tidak ada Ibu. Iya nak, ibu akan cepat kembali. Ke-7 saudara lelaki itu menunggu sangat lama. Mereka menanti ayah dan ibunya kembali. Aku khawatir dengan ibu dan ayahku. Apa mereka tidak apa-apa? Baiklah, ayo kita siap-siap menyusul mereka. Percuma. Mereka memang sudah berencana untuk meninggalkan kita di hutan karena mereka sudah tidak mampu memberi makan dan mengurus kita lagi. Dari mana kau tahu? Tadi malam aku mendengar pembicaraan mereka. Hari pun menjelang malam. Ke-7 bersaudara itu masih di tengah hutan. Mereka mencari perlindungan. Akhirnya mereka menemukan sebuah celah kayu besar untuk berlindung. Mereka memutuskan untuk tidur di sana sambil menunggu fajar terbit. Untuk malam ini, kita beristirahat di sini dulu ya. Keesokan harinya, anak nomor 2 terus bertanya kepada kakaknya. Bagaimana, Kak? Kemana kita sekarang? Kita semua tidak ada yang ingat jalan pulang. Kasihan adik-adik. Begini saja, mulai sekarang kita semua harus saling menjaga. Tidak ada yang berpisah. Aku akan mencari tahu desa terdekat dari sini. Keesokan harinya, anak pertama pun memanjat pohon yang tinggi untuk melihat sekeliling hutan. Ia melihat kepulan asap penduduk terdekat. Nah, ke arah sana. Ayo, kita pergi ke sana. Ada kepulan asap, pasti di sana ada penduduk. Mereka pun berjalan menyusuri hutan hingga sampai ke sebuah rumah raksasa.
Rumah apakah itu? Besar sekali. Hati-hati, jangan-jangan itu rumah raksasa jahat. Mereka pun ribut mempermasalahkan rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil dari dalam rumah. Suara perempuan itu sangat besar. Wahai anak-anak manusia, mau apa kau lewat di sini? Mendengar suara itu, ketujuh saudara itu kaget. Kami tersesat di sini. Kedua orang tua kami sengaja meninggalkan kami di dalam hutan ini. Karena merasa iba, akhirnya raksasa besar tersebut keluar dari rumahnya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Awalnya mereka sangat kaget. Namun raksasa itu menyambutnya dengan sangat ramah. Kak, aku takut. Tidak apa-apa, kita harus terus bersama-sama. Sepertinya ia adalah raksasa yang baik. Tidak usah takut. Kemarilah, masuk ke dalam rumahku. Mereka masuk ke dalam rumah besar itu dan dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya. Karena sangat lapar, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, raksasa betina itu tampak terburu-buru. Sudah selesai? Ayo, cepat naik ke atas loteng rumah ini. Sebentar lagi suamiku pulang. Jika ia mengetahui keberadaan kalian, ia akan memakan kalian. Anak-anak itu sudah berada di loteng rumah raksasa. Benar saja, saat itu raksasa jantan pulang ke rumahnya. Sedapnya aroma ini. Apa yang kau masak, Bu? Daging manusia ya? Oh, iya. Memang ada daging manusia di sini. Namun tidak untuk dimakan sekarang. Wah, kabar baik. Kapan aku bisa memakannya? Besok? 1 atau 2 tahun lagi. Mereka masih kecil. Tunggulah sampai besar sedikit. Sang raksasa jantan pun menuruti ucapan istrinya. Selamatlah ketujuh anak tersebut. Keesokan harinya, sang raksasa betina menyuruh anak-anak itu untuk segera pergi dari sana. Ia memberikan bekal yang banyak, uang emas dan permata. Pergilah dari sini. Bawalah ini untuk bekal keperluan kalian. Jaga adik-adikmu dengan baik ya. Ketujuh saudara itu menyusuri hutan yang sangat lebat, menaiki bukit, gunung, hingga melewati lembah. Sampailah mereka di sebuah pantai yang sangat luas. Akhirnya setelah perahu itu jadi, mereka berlayar dan sampai di sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Di negeri itu, mereka menjual emas dan permata yang diberi oleh raksasa betina. Ini, kami ingin menjual emas dan permata ini. Wah, di mana kau mendapatkannya? Baiklah, semua ini harganya cukup mahal. Uang penjualan emas dan permata itu, mereka belikan tanah yang sangat luas. Kemudian mereka membaginya rata menjadi 7 bagian. Aku telah membaginya dengan rata. Masing-masing dari kita mendapatkan luas tanah yang sama. Waktu berjalan cepat. Tidak terasa sudah 15 tahun kemudian. Selama itu, mereka menanam kebunnya dengan berbagai tanaman. 7 bersaudara itu pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sukses mengelola perkebunannya. Si bungsu selalu merasa rindu dengan sang ibunya. Ia pun mengajak ke-6 kakaknya untuk menemui orang tua mereka. Benar, mereka yang membesarkan kita. Jadi kita berhutang budi. Mereka pun menyusuri desa demi desa untuk mencari orang tuanya. Hingga tibalah mereka di sebuah desa yang sangat terpencil. Di sana, mereka menemukan orang tua mereka yang hidup sengsara. Akhirnya, mereka mengajak orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Maafkan ibu, nak. Mulai saat itu, kedua orang tua itu menyesali perbuatannya. Mereka akan lebih taat beribadah untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya.